أنزلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق التقوى كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم عيد كريم أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم فيه الصيام فهو يوم تسبيح وتحميد وتهليل وتعظيم فسبحوا ربكم وعظموه وتوبوا إلى الله واستغفروه الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini kita berada pada suasana bahagia. Takbir, tahlil dan tahmid menghiasi lisan-lisan kita sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemenangan di hari yang fitri ini. Meski Ramadan ini ada perbedaan di antara kita, namun tidak sepantasnya hal itu menjadikan semangat persatuan dan kesatuan kita menjadi runtuh. Mari kita bersikap lapang dada dalam menerima perbedaan dan berusaha saling mengedepankan penghormatan sesama muslim. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Mari kita berselawat atas junjungan, tauladan dan idola umat ini, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta seluruh orang-orang saleh dan kita umatnya yang senantiasa berpegang teguh di atas ajaran beliau. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Siapa yang menyembah Ramadan maka ketahuilah Ramadan ini telah berlalu. Sedangkan siapa yang menyembah Allah Azza wa Jalla maka ketahuilah bahwa Allah senantiasa hidup. Wa huwa hayyun la yamut. Dialah Zat yang Maha hidup dan tidak akan pernah mati. Yang bukan hanya ada dan dikenal di bulan Ramadan saja, maka jadilah kita Rabbaniyun, yaitu hamba Allah yang sejati, dan janganlah jadi Ramadaniyun, yaitu hamba yang hanya mengenal Allah di bulan Ramadan saja, yang hanya salat berjamaah di bulan Ramadan saja, yang hanya membaca Al-Quran di bulan Ramadan saja. Begitu Ramadan berakhir, maka berakhir juga ibadahnya dan dia kembali ke habitat aslinya, laksana burung yang terpenjara dalam sangkar, begitu bebas dia tidak kenal lagi siapa Tuhannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Beristiqomah di jalan yang lurus, di jalan yang lurus memanglah berat. Kita butuh mujahadah, kita butuh kesabaran yang besar agar tetap berada di atas poros kebaikan. Hari ini yang kita selalu minta di dalam setiap salat kita, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Quran surat Al-Fatihah ayat 6. Sebab rintangan dan ujian pasti akan menghadang siapa saja yang berjalan dan berdiri tegak di jalan ini. Semakin tinggi iman seseorang, maka pasti akan semakin banyak rintangan dan ujian yang dihadapi. Sebagaimana kisah dan sejarah dari umat-umat terdahulu dari kalangan orang-orang saleh yang begitu banyak Allah Subhanahu wa taala kisahkan di dalam Al-Qur'an. Maka jika Anda merasa beriman, bersiaplah menghadapi ujian yang sudah Allah Subhanahu wa taala siapkan. Bersungguh-sungguh di atas jalan ini, bersabarlah di atas ketaatan, sebab demikianlah jalan orang-orang yang dijadikan surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamus sabirin." Apakah kalian menyangka bahwa kalian akan masuk surga padahal belum nampak bagi Allah orang-orang yang bersungguh-sungguh dan orang-orang yang bersabar di antara kalian? Quran surat Al-Imran ayat 142. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Belum lagi kehidupan dunia yang penuh dengan tipu dayanya, laksana fata morgana yang menipu para musafir yang
sebenarnya kalau mereka mengetahui. Tidak sampai di situ, ada musuh kita yang begitu semangat menyesatkan kita agar kita membelok dari jalannya yang lurus. Ialah iblis dan bala tentaranya laknatullahi alaihim. Mereka begitu benci dengan kita anak cucu Adam. Hal ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. Qala rabbi bima agwaytani la'uzayyinanna lahum fil ardh wa ughwiyannahum ajma'in. Iblis berkata, ya Tuhanku, oleh kerana Engkau telah memutuskan bahawa aku sesat, pasti akan aku menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti akan aku sesatkan mereka semuanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jika kita juga memiliki kecenderungan mengajak kepada kemaksiatan dan membuat kita senang melakukannya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'ammaratun bis-su' illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim." Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya jiwa itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali orang-orang yang diberi rahmat pada Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Oleh sebab itu, kita mesti menjadi pribadi istiqomah dalam setiap keadaan kehidupan dunia kita yang singkat ini. Ramadan sejatinya adalah tempat kita belajar dan berlatih keistiqomahan. Di dalamnya kita telah dilatih untuk senantiasa taat kepada Allah Azza wa Jalla. Kita dilatih untuk senantiasa menjaga waktu-waktu kita di atas kebaikan demi kebaikan, di atas perintah wajib maupun yang sunnah. Pada Ramadan pula kita dilatih untuk mendidik jiwa dan nafsu kita, untuk tunduk dan patuh di atas tuntunan syariat, menjauhi larangan-larangan dan segala hal-hal yang diharamkan. Bahkan kita juga dituntut untuk menjauhi perkara-perkara yang sia-sia yang bisa menjatuhkan kita pada dosa dan kemaksiatan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ramadan baru hanya sebulan, namun sejatinya dia menjadi penentu keberhasilan kita pada 11 bulan setelahnya. Siapa yang telah berhasil mendidik dirinya menjadi pribadi muttaqin, sebagaimana hakikat disyariatkannya puasa, maka sungguh dialah orang-orang yang beruntung. Sebaliknya, siapa yang Ramadannya berlalu hanya sekedar rutinitas menahan lapar dan haus, serta hanya untuk memenuhi tuntunan kewajiban semata, maka sungguh dialah orang yang merugi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas." Betapa banyak orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali hanya lapar dan haus. Hadis riwayat Ahmad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hakikat dari kehidupan kita di dunia ini adalah bagaimana kita menghambakan diri kepada Rabb semesta alam. Orang yang yakin dengan hari akhir, maka akan nampak dari kehidupannya, dia akan beramal dengan kebaikan dan beramal dengan amal-amal saleh. Dia akan beramal untuk menyambut hari setelah kematian, hari yang di dalamnya ada penantian yang panjang, di dalamnya ada alam kubur, yang bisa jadi kuburnya itu adalah tempat yang indah laksana taman dari taman-taman surga. Atau justru sebaliknya, kubur itu bisa jadi menjadi tempat yang buruk laksana jurang dari jurang-jurang api neraka. Waliyahulillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari kiamat juga dikenal sebagai Yaumul Hasr, yaitu hari penyesalan. Oleh karena itu, umumnya semua orang menyesali hidupnya yang telah berlalu di dunia dengan keburukan dan kesia-siaan. Allah Azza wa Jalla berfirman, yang artinya demikianlah keadaan orang-orang kafir hingga apabila datang kematian kepada seorang di antara mereka yang mengatakan, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku berbuat amal saleh terhadap apa yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu hanya perkataan saja, dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dilanjutkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Menyesal di dunia meski terlambat adalah kebaikan, sebab kita masih bisa memperbaiki diri dan beramal di sisa waktu yang ada. Sedangkan menyesal setelah kematian datang, ialah berguna. Hari ini adalah hari beramal dan belum ada hisab. Sedangkan di akhirat nanti
Mari kita senantiasa bermuhasabah diri, bersungguh-sungguh dalam beramal, bersabar dan istiqomah di atas jalannya yang lurus, menjadi hamba yang selalu dekat dan bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita jadikan momen Idul Fitri ini untuk mensucikan hati-hati kita dari dosa-dosa dan kemaksiatan. Bertobatlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya tobat. Perbaikilah setiap kesalahan-kesalahan kita di masa-masa yang telah berlalu dari hidup kita dengan melakukan amal-amal soleh sebagai penghapusnya. Allah berfirman, Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan itu akan menghapuskan perbuatan-perbuatan dosa. Lalu perhatikanlah setelah kita memperbaiki hubungan kita kepada Allah Azza wa Jalla, maka sambunglah kebaikan itu kepada manusia sehingga terciptalah hablum minallah wa hablum minan nas. Pastikanlah orang-orang di sekitar kita menjadi saksi akan kebaikan dan kemuliaan akhlak kita. Jadilah manusia terbaik yang selalu mampu memberi manfaat kepada manusia yang lain. Sebab siapa yang mati membawa musuh dari akhir, maka sejatinya ia telah menjatuhkan dirinya pada kerugian dan kebangkrutan. Sebelum hari pembalasan itu datang, mintalah maaf dan keikhlasan dari orang-orang yang pernah kita zalimi. Sambunglah kembali tali silaturahmi yang sudah terputus dari keluarga dan kerabat-kerabat kita. Hilangkan ego, hilangkan kesombongan. Jadilah orang-orang terhormat dengan memaafkan, dan jadilah orang-orang mulia dengan memaafkan kesalahan setiap orang yang pernah berbuat salah kepada kita. Akhirnya di penghujung khutbah ini, mari kita tutup dengan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Marilah kita menundukkan pandangan kita sejenak, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga doa-doa kita senantiasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rabbah, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa kedua orang tua kami, ampunilah dosa saudara-saudara kami dari kalangan kaum muslimin, laki-laki maupun perempuan yang masih hidup ataupun yang sudah mendahului kami. Sesungguhnya Engkau-lah yang Maha menerima taubat-taubat hamba-Mu. Ya Allah, ya Rahman, terimalah salat-salat kami, terimalah puasa kami, terimalah zakat kami, terimalah bacaan Al-Quran kami, terimalah seluruh ibadah-ibadah yang telah kami kerjakan. Sesungguhnya kepadamu-lah kami berharap. Ya Allah, ya Qawi, ya Aziz, berkahilah negara kami Indonesia, berkahilah secara khusus daerah kami yang Endrekam. Berilah rezeki yang baik kepada kami, jadikanlah daerah kami menjadi daerah yang maju, aman dan sejahtera. Bimbinglah para pemimpin-pemimpin kami agar dapat melaksanakan amanah dan tanggung jawab dengan jujur dan adil di atas syariat dan petunjuk-Mu, dan kembalikanlah makar bagi orang-orang yang hendak merusak dan mencegah persaudaraan kami. Berilah kesengsaraan kepada mereka yang menyiksa dan menyengsarakan kami, serta tolonglah kami dari orang-orang yang hendak merusak agama kami. Ya Allah, ya Rahman, berkahilah harta kami, berkahilah keluarga kami, jadikanlah pasangan-pasangan serta anak keturunan kami sebagai penyejuk hati dan pandangan mata. Selamatkanlah generasi kami dari kerusakan akidah, akhlak dan moral. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kumpulkanlah kami semua di dalam surga Firdaus-Mu bersama para nabi dan orang-orang saleh dari umat ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah khutbah Idul Fitri 1444 di Masjid Al-Ansar, Polsek Ala, Kabupaten Endrekam. Selamat Idul Fitri. Wassalam.